Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Lovika Sari dari Prodi D3 Akuntansi dengan NPM channel 23020. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengauditan 1, yaitu pengendalian internal yang menjadi perhatian auditor. Baik, langsung saja kita ke materinya, yaitu yang pertama, definisi pengendalian internal, yaitu proses yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi dalam efektivitas dan efisiensi operasi, kendala dalam laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku. Pengendalian internal yang baik membantu mencegah kesalahan dan kecurangan serta mendukung manajemen dalam mencapai tujuan yang strategis. Selanjutnya yaitu tujuan pengendalian internal. Yang pertama, melindungi aset organisasi. Yang kedua, meningkatkan kendala laporan keuangan. Yang ketiga, mematuhi hukum dan peraturan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang kelima, mendukung pencapaian tujuan secara strategis. Dengan pengendalian internal yang kuat, organisasi dapat lebih baik mengarahkan usaha dan sumber daya mereka untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk materi selanjutnya, komponen pengendalian internal atau COSO. Yang pertama itu lingkungan pengendalian, yaitu budaya dan nilai organisasi yang mendukung pengendalian internal. Yang kedua ada penilaian risiko, di mana proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan. Dan yang ketiga, aktivitas pengendalian, yaitu kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk mengurangi risiko. Kemudian yang keempat ada informasi dan komunikasi, yaitu sistem untuk mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi yang relevan. Dan yang terakhir itu pemantauan, yaitu proses untuk menilai kualitas pengendalian internal seiring waktu. Yang selanjutnya itu perhatian auditor. Yang pertama ada identifikasi risiko material, yaitu mengidentifikasi area dengan risiko tinggi yang dapat mempengaruhi laporan keuangan termasuk potensi. Yang kedua itu penilaian efektivitas pengendalian, yaitu mengevaluasi apakah pengendalian internal yang ada berfungsi dengan baik dan efektif dalam mencegah atau mendeteksi kesalahan dan kecurangan. Yang ketiga itu pengujian pengendalian, yaitu melakukan prosedur untuk menguji keandalan dan keberfungsian pengendalian, termasuk pengujian transaksi dan dokumentasi yang relevan. Yang keempat, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, di mana memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan diikuti oleh seluruh karyawan dan menilai dampaknya terhadap pengendalian. Materi selanjutnya itu risiko yang dapat muncul. Yang pertama itu ada kecurangan penyalahgunaan, di mana informasi yang dapat merugikan organisasi. Yang kedua, kesalahan dalam laporan keuangan, yaitu risiko laporan yang tidak akurat akibat pengendalian yang lemah. Yang ketiga, ketidakpatuhan terhadap regulasi, di mana potensi denda dan sanksi yang dapat merugikan. Kemudian, tindakan yang dapat diambil oleh auditor. Yang pertama, uji pengendalian, melakukan prosedur untuk memastikan pengendalian berfungsi efektif. Yang kedua, tindak lanjut atas temuan, yaitu merekomendasikan perbaikan berdasarkan hasil audit. Dan yang ketiga, rekomendasi perbaikan, di mana memberikan saran untuk memperkuat pengendalian. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang studi kasus atau contoh nyata, yaitu penyalahgunaan dana di sebuah perusahaan yang disebabkan oleh pengendalian internal yang lemah. Dampaknya itu kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan sanksi hukum yang dihadapi perusahaan. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan, yaitu pentingnya pengendalian internal yang efektif dapat mencegah risiko dan mendukung keberlangsungan organisasi. Peran auditor untuk menjamin kepatuhan dan keandalan pengendalian internal membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang informasional. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.